Salam jumpa pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi ini? Saya David Plaikol, kembali jumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat untuk menjalankan tugas aktivitas pagi Anda di hari yang baru. Jangan lupa untuk sarapan pagi dan berpikir positif. Oke, pemirsa, ini kalau kita melihat sekarang untuk keadaan dunia, semuanya lagi heboh dengan yang namanya virus corona yang mewabah di seluruh dunia. Dan ini menjadi antisipasi untuk kita bersama juga. Tetapi bagaimana kita juga untuk bisa mawas diri, menjaga diri kita terhadap bukan saja ya, mungkin ini bukan saja cuma untuk virus coronanya, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh kita dari penyakit-penyakit lainnya yang ada di sekitar kita juga. Nah, ini kita akan ngobrol pentingnya menjaga, pendidikan kesehatan dan edukasi virus corona, pemirsa. Dan pagi ini saya bersama dengan Bapak Ferdinandus Suban Hoda, ya, sebagai dosen manajemen penyakit tropis pada kampus Tikes Maranatha Kupang. Kembali lagi, selamat pagi Pak Ferdi, apa kabar? Pagi, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Ferdi, ini tentang pendidikan kesehatan dan edukasi virus corona. Nah, ini juga kalau di kampus Tikes Maranatha sendiri menciptakan produk ya yang terjun dalam dunia kesehatan itu sendiri. Nah, ini kita berbicara tentang bagaimana memberikan edukasi virus corona ini sendiri yang menjaga diri kita di kala virus tersebut datang ke Nusa Tenggara Timur, artinya bertamu ke Nusa Tenggara Timur ya. Amit-amit ya untuk corona datang ke Nusa Tenggara Timur. Tetapi juga ini menjadi edukasi untuk kita bersama, bagaimana juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ini mungkin gambaran dulu berkaitan dengan virus corona ini sendiri, Pak Ferdi. Ini kita harus pemahaman dulu, gitu, bahwasanya virus corona ini sebenarnya banyak, gitu. Nama yang kemudian corona yang sedang booming sekarang dibicarakan ini sebenarnya sudah dinamakan dengan COVID-19. Iya. Nah, sedangkan COVID-19 ini sebenarnya dia masuk dalam keluarga dari virus corona. Nah, hadirnya virus corona ini menjadi tren dari sampai ke 7 dari virus corona. Sebelumnya ada MERS dan juga SARS-CoV. Sebenarnya MERS-CoV ini sebenarnya singkatan dari coronavirus, gitu. Nah, COVID-19 ini juga sebenarnya kelas dari coronavirus, gitu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau melihat lebih jauh lagi terkait dengan penularannya, misalnya sama-sama kemudian dia menginfeksi saluran pernapasan. Nah, MERS juga demikian, SARS juga demikian, gitu. Nanti kalaupun nanti misalnya dilakukan pemeriksaan, kita perlu lihat lagi dulu coronanya tipe apa dulu, gitu. Apakah COVID-19, MERS ataupun corona lainnya, gitu. Itu mungkin sedikit terkait dengan corona. Kita harus pemahaman dulu. Gitu. Baik. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan. Bagaimana memberikan pendidikan kepada teman-teman mahasiswa juga ya di kampus Tikes Maranatha Kupang sendiri. Artinya ini sesuatu yang heboh ya, yang baru COVID-19 ini sendiri untuk dunia pendidikan kesehatan sendiri, Pak Ferdi. Baik, untuk COVID-19 sendiri sebenarnya dia masih tergolong baru, sehingga adapun misalnya pembelajaran dalam hal ini dalam bidang pendidikan dan sebagainya itu kita masih butuh referensi banyak, gitu, karena perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan penularan, terkait dengan penyebab dan sebagainya, sampai dengan misalnya tindakan penanganan, nah gitu, sehingga belum bisa kita bicara banyak soal itu ke sana, tetapi tindakan pencegahan seperti virus-virus lain bisa kita lakukan dalam bentuk edukasi. Baik, artinya ini memberikan bekal kepada teman-teman mahasiswa di kampus Tikes Maranatha sendiri di saat terjun ke lapangan menghadapi tentang peristiwa ini ya, kalau kita mau melihat tentang COVID-19 ini sendiri. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi untuk virus corona ini sendiri berasal dari
dari Wuhan, ya, Wuhan China ini, dan diduga berasal dari pasar hewan. Ya, ini dari pasar hewan. Nah, ini untuk larinya atau ini dia bergerilya sangat-sangat cepat sekali. Nah, ini yang berkaitan dengan wabah ini, kalau ya wabah ya, virus corona ini sendiri sangat cepat sekali. Ini seperti apa, Pak Ferdi? Gini, cepatnya ini karena dia sebenarnya gini, penularannya mau dibilang lewat apa namanya udara juga sebenarnya tidak itu. Kita bukan ahli virologi sebenarnya, tetapi dari referensi yang mungkin kita baca dan sebagainya, dia kalau ini penularannya dia melalui droplet. Droplet itu percikan ketika kita berbicara, bersin dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat penularannya menjadi cepat. Ketika kita melakukan kontak, kita tidak tahu bahwasanya mungkin ada di sekitar kita yang kemudian sudah terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, kita berpikir bahwa dia tidak terinfeksi, sehat padahal kalau misalnya dia sudah terinfeksi dan belum menunjukkan gejala, masih ada virus di dalam tubuhnya. Gitu, dan itu bisa menularkan. Nah, gitu. Nah, ini yang kemudian membuat penularannya menjadi cepat. Gitu. Nah, kita tidak mungkin deteksi diri kita terhadap kuman, daya tahan tubuh mungkin kita yang tidak terlalu bagus saat kita berada di daerah-daerah endemik atau negara-negara endemik seperti ini, sehingga itu yang kemudian menyebabkan penularan menjadi cepat. Oke, baik. Ini menarik sekali, tetapi juga di saat Nusa Tenggara Timur juga ini artinya kita juga mengantisipasi jikalau hal itu terjadi berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri. Nah, gejala-gejalanya, ya ini gejala-gejalanya seperti apa? Karena yang pada umumnya kalau kita melihat atau membaca, mendengar berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri, ini gejala-gejalanya seperti batuk atau bersin, ada juga suhu tubuh ya, demam dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di NTT ya malaria. Nah, ini apakah ini sama, beda atau seperti apa? Baik, ini sebenarnya kalau infeksi saluran pernafasan semua gejalanya sama. Sama, ada batuk, ada misalnya pilek dan sebagainya, demam dan juga saluran sesak nafas dan sebagainya gitu. Hanya dia lebih kepada kalau misalnya demamnya lebih dari 38 derajat Celcius gitu. Nah, sebenarnya dia ini kan sama semua, dia punya gejala yang ditunjukkan. Hanya perlu ada pemeriksaan lanjutan supaya kita bisa tahu bahwa ini benar tidak ya dari keluarga, penyebabnya dari keluarga corona gitu. Nah, lanjutannya lagi corona seperti apa dulu gitu. Karena kalau kita bicara corona ini kan di mana-mana ada semua. Di dalam tubuh luas hewan, sekali ya. Iya, di dalam tubuh hewan semua ada gitu. Sehingga kemarin ada yang bilang dari kelelawar. Nah, kalau kita belum bisa memastikan secara sejauh itu bahwa kalau belum ada penelitian lanjutan bahwa itu dasarnya dari kelelawar dan sebagainya, tetapi pada dasarnya virus-virus seperti ini ada di semua hewan gitu, corona ini. Nah, mutasi yang ditakutkan itu adalah mutasi virus dari hewan ini kepada manusia. Nah, ini dia disebut dengan zoonotik. Itu virus yang adanya di hewan tetapi bisa menularkan kepada manusia dan memberikan dampak yang cukup buruk untuk kesehatan. Baik, ini yang saya catat Ebola, SARS, Corona. Ya, ini jenis atau virus zoonosis ya. Ya, ini penyebaran dari hewan ke manusia. Nah, ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ferdi sendiri, tetapi juga bagaimana juga masyarakat sekarang ini ya di saat terjadi hal seperti ini juga artinya lebih mawas diri, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini kalau kita berbicara soal dunia kesehatan, Pak Ferdi, tentunya juga tingkat kepercayaan diri kalau mau dibilang ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita mau bersosialisasi juga, ini masih ragu-ragu juga nih, apakah seperti itu atau bagaimana berkaitan dengan virus corona ini sendiri, Pak Ferdi?
Baik, ini sebenarnya soal kesehatan nih? ini nyata kenyataannya di lapangan, dalam kehidupan masyarakat, bahwa kita sebenarnya gini, sederhana saja kita mau melihat tingkat kepanikan sebenarnya dari masyarakat ini mudah. Ketika misalnya kita pergi beli masker dan tidak ada persediaan masker, nah ini salah satu bentuk bahwa sebenarnya kepanikan kita terlalu tinggi terhadap kekhawatiran kita terhadap virus yang sedang booming sekarang ini, COVID-19. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda gitu. Yang pertama, mungkin karena maskernya ini sudah dibeli habis, sudah diborong habis, ataukah ada indikasi lain terkait dengan keuntungan gitu ya? Mungkin juga keadaan cuaca ya, belum gitu. Sampai kirimannya. Ini belum bisa kita pastikan, tetapi memang susah untuk kita cari masker sekarang di mana-mana, ketersediaan masker. Sehingga ini saya melihat bahwa ini salah satu bentuk tingkat kepanikan yang bisa kita ukur dari sekarang, kita bisa lihat dari ketersediaan ini. Oke. Baik. Nah, ini menarik sekali kalau kita berbicara soal bagaimana juga kita bisa mawas diri sendiri, menjaga kesehatan berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri. Juga kita melihat bersama juga bahwa ini di mana-mana untuk stok dari masker itu sendiri ya. Ini untuk yang lagi booming juga ya, untuk menjaga tubuh kita agar tidak terkena langsung dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, penyakit itu ya. Baik itu juga bagaimana kita juga bisa lebih mawas diri lagi untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi juga ini kalau dari segi kesehatan sedikit, nanti saya juga mau bertanya ini tentang ramuan-ramuan tradisional, Pak Ferdi. Ini yang sekarang juga lagi banyak dibicarakan juga ya. Ini juga bisa masuk tidak untuk berkaitan dengan COVID-19 ini sendiri. Untuk Anda juga pemirsa, nanti kami kembali lagi tetap bersama di obrolan pagi.